Kamu mau jadi orang kaya? Nah, di konten ini saya akan bahas aset yang sebaiknya kamu miliki kalau kamu mau jadi orang kaya. Simak konten ini sampai habis. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang aset yang harus dimiliki kalau kamu mau jadi orang kaya. Selama kamu sekolah sampai kuliah, apakah kamu pernah mendapatkan pelajaran tentang cara jadi orang kaya atau pelajaran tentang pengelolaan keuangan, aset, serta kewirausahaan? Kalau saya sih nggak pernah dapetin pengetahuan itu dari sekolah. Dan sayangnya pendidikan di sekolah sampai kuliah dirancang supaya kamu jadi karyawan. Sejak SD yang kamu tempuh selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hingga sarjana 4 tahun. Totalnya itu kira-kira 16 tahun. Ujung-ujungnya kamu cuma jadi karyawan. Saya nggak mengatakan sekolah itu penting. Sekolah tetap penting. Tapi ada yang kurang dari sekolah formal. Sehingga kita perlu mencari kekurangan itu di luar pendidikan formal. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kamu mau jadi orang kaya? Kalau mau, sebaiknya kamu pertimbangkan untuk memiliki aset-aset ini. Yang pertama adalah bisnis. Kesamaan yang dimiliki oleh para orang kaya adalah bisnis. Mereka sama-sama punya bisnis. Kekayaan awal mereka biasanya dari membangun bisnis. Memang ada yang mengatakan para orang kaya itu mendapatkan privilege untuk menjalankan bisnis. Kalau bangkrut dia tinggal support sama orang tuanya. Memang ada yang seperti itu dalam membangun bisnis. Tapi banyak juga kok orang kaya yang membangun bisnisnya dari nol. Ada yang memulainya ketika mereka masih miskin, ada juga yang memulainya ketika mereka sudah memiliki penghasilan atau sudah bekerja. Untuk membangun bisnis itu bukan hanya modal uang yang dibutuhkan, tapi mental dan pengetahuan juga perlu. Sayangnya untuk pengetahuan ini tidak bisa kita dapatkan dari sekolah formal. Biasanya pengetahuan bisnis didapatkan dari orang tua yang juga berbisnis, dari pengalaman, serta dari pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Lalu para anak orang kaya yang katanya dapat privilege, sebenarnya privilege terbesar mereka itu bukanlah uang. Privilege terbesar mereka adalah mental dan jaringan. Mental dan cara berpikir mereka itu sudah terlatih dari orang tua mereka. Kemudian lingkaran mereka yang juga dikelilingi oleh para pengusaha, ya tentunya membentuk jiwa kewirausahaan mereka. Membangun bisnis itu tidak mudah. Membangun bisnis itu sangat sulit. Modal yang besar bukan hanya dari sisi keuangan, dari sisi skill, waktu, pengetahuan, dan mental juga diperlukan. Namun kini ada alternatif membangun bisnis. Kamu bisa patungan dalam membangun bisnis dan bahkan kamu hanya perlu modal uang saja tanpa kamu harus mengeluarkan modal seperti tenaga dan waktu. Kini kamu bisa memiliki bisnis dengan cara berinvestasi melalui equity crowdfunding. Sederhananya kamu bersama para pemodal lain patungan untuk membiayai sebuah UMKM. Mengenai hal ini saya akan bahas di konten lain ya. Lalu aset kedua adalah real estate. Kita tuh beruntung loh tinggal di Indonesia yang masih nganut prinsip banyak anak, banyak rezeki. Beda dengan Singapura sama Jepang yang pertumbuhan penduduknya itu cenderung minus. Dampaknya banyak properti yang kosong. Harga propertinya pun cenderung stagnan. Nah, jika di Indonesia harga properti itu justru naik terus. Real estate seperti rumah, kontrakan, apartemen, atau hotel itu merupakan aset yang juga dimiliki oleh para orang kaya. Apalagi di Indonesia harga properti itu cenderung naik. Terlebih resiko penurunan harga pada jenis real estate tertentu seperti rumah itu relatif kecil. Karena meskipun kamu salah membeli rumah, kamu tetap aja bisa untung. Akibat kecenderungan harga properti khususnya rumah tapak yang terus naik,
jadi kamu tetap bisa untung walaupun salah. Potensi keuntungan real estate itu didapatkan juga dari kenaikan harga dan biaya sewa, sehingga kamu bisa bermain dari sisi kenaikan harga dengan jual beli rumah atau membangun bisnis pengembang properti. Atau kamu bisa membangun kontrakan, membeli real estate untuk disewakan, sehingga kamu bisa mendapatkan penghasilan pasif. Aset ketiga adalah paper asset. Paper aset seperti saham, reksadana, deposito, dan obligasi itu perlu kamu miliki. Apalagi di beberapa paper aset bisa memberikan kamu penghasilan pasif seperti dari saham yang saham berdividen, deposito, dan obligasi. Dan untuk saham, sebaiknya sebelum kamu masuk ke dalam dunia saham, kamu tuh harus belajar dulu. Kalau kamu ingin belajar mengenai saham, saya tuh juga sering bahas tentang saham di konten-konten saya yang lain. Lalu yang keempat adalah aset internet. Saat ini jika kamu ingin memiliki uang yang banyak atau terkenal, kamu tuh bisa melakukannya dengan lebih mudah. Bahkan lebih mudah jika dibandingkan dengan membangun bisnis. Karena cukup bermodalkan ponsel, tripod, dan mikrofon. Kamu itu sudah memiliki modal awal untuk membangun internet aset. Kamu bisa menjadi konten kreator seperti selebgram, youtuber, atau influencer lainnya. Tidak harus punya fisik yang rupawan atau modal yang besar. Hal yang paling penting adalah konsistensi, mental tidak mudah menyerah, serta keinginan untuk terus belajar. Sudah banyak kok bukti keberhasilan yang diperoleh oleh para influencer itu. Dari yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang cukup dikenal. Istilahnya from zero to hero. Selain menjadi influencer, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan dari internet dengan menjadi reseller, menjalani affiliate marketing, serta menjalankan bisnis dengan sistem dropship. Aset kelima adalah otak. Ini adalah modal terpenting dari semuanya. Karena tanpa pengetahuan yang cukup, kamu akan kesulitan dalam membangun dan mengelola aset kamu. Hal yang terpenting dalam membangun kekayaan itu adalah pengetahuan dan mental. Dan kedua hal tersebut bisa kamu dapatkan dari membaca, mengikuti pelatihan, serta terjun secara langsung. Para orang kaya pun demikian. Jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan mental yang baik dalam mengelola bisnisnya atau mengelola asetnya, mustahil mereka akan bisa mempertahankan kekayaan mereka. Sebenarnya ada 2 aset lagi yang perlu dimiliki jika kamu ingin menjadi kaya, yaitu emas dan tabungan. Emas bisa melindungi kamu agar kamu tetap kaya, tapi tidak untuk menambah kekayaan kamu. Lalu tabungan sebagai jaring pengaman kekayaan. Tabungan meskipun tidak bisa dikatakan sebagai investasi, kamu bisa meletakkan dana darurat kamu pada instrumen ini. Karena hal terpenting dari dana darurat adalah likuiditas. Itulah tadi aset yang perlu kamu miliki kalau kamu pengen jadi kaya. Dan saya doakan buat kamu yang sedang mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, impian kamu untuk menjadi kaya akan dimudahkan dan kamu bisa segera menjadi orang kaya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang aset yang harus dimiliki. Kalau kamu mau jadi orang kaya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.